Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu dzkuru nikmatallahi 'alaikum. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas samai wal ardh. La ilaha illa huwa fa anna tufakun. Faqala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala ta'ala huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul. Alhamdulillah, kepada Allah Rabbul Alamin kita sampaikan kalimat terima kasih kita dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa yang kita dengarkan tadi dari ketua masjid kita, ada kerinduan tersendiri untuk beberapa acara-acara besar yang biasa kita lakukan di setiap momen-momen hari besar. 1 tahun yang lalu mungkin tidak, dan mungkin iya, saya lupa kalau di masjid ini masih sempat mengadakan peringatan Maulid di Rabiul Awal tahun lalu. Karena kalau tidak salah itu corona sudah mulai gerak pada saat itu. Kemudian berikutnya di bulan Rajab, Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, sepertinya hampir seluruh masjid di Indonesia tidak memperingatinya. Kenapa? Karena pada saat itu kencang-kencangnya himbauan pemerintah. Kemudian menyusul halal bihalal. Kemudian menyusul lagi tahun baru Islam 1442 Hijriah, tidak juga kita peringati. Hari ini alhamdulillah, walaupun corona masih merajalela, masih ada di mana-mana, tapi alhamdulillah kelihatannya kita sudah mulai akrab dengan corona. Sudah mulai bisa hidup berdampingan dan menerima hidup di samping kita. Saya tadi masuk sebenarnya sudah siapkan masker, tapi saya lihat Ustaz Nanang jemput saya tidak pakai masker, tak jadi saya pakai. Ya. Dan betul, setelah saya duduk beliau bilang kalau ada masjid yang tidak mau didatangi untuk bertabligh, maka bisa dipastikan masjid itu ada corona di dalamnya. Jadi saya lihat memang Nur Hidayah ini kayaknya corona sudah agak jauh. Mungkin cuma di luar masjid saja, di dalam tidak ada. Yang pakai masker ada, tapi namanya lagi 5% ke bawah. Ya. Alhamdulillah, malam hari ini saya tidak pernah dibilangi Ustaz Nanang kalau ada tema. Tapi insya Allah tema ini cukup familiar untuk setiap peringatan kita. Saya kemarin di Kota Baru disambut dengan tema yang cukup pendek. Kota Baru, Kalimantan Selatan, saya berangkat tanggal 2, pulang tanggal 3. Itu temanya sederhana sekali. Apa temanya? Jadikan aku Khadijah. Temanya jadikan aku Khadijah, karena yang banyak hadis itu memang
di tembok depan saja dulu. Yang penuh ini masjid ibu-ibu. Makanya temanya jadikan aku Khadijah. Saya tadi bilang kalau itu temanya kemarin di masjid bersama Ustaz Wildan di masjid Al-Huda Lawe-Lawe, ya. Itu temanya mencintai Rasulullah. Ya, sebenarnya kurang lebih saja. Malam hari ini suri teladan. Baik. Biasa di tahun-tahun sebelumnya sebelum ada corona saya paling suka kalau maulid atau ceramah hari besar lebih banyak kita tertawa di dalamnya. Tapi insya Allah pada malam hari ini sedikit saja ketawanya. Kenapa? Karena ada yang menambah untuk jalan kematian kita saat ini. Kalau kemarin orang mati karena jantung, padahal semuanya orang mati sebenarnya gara-gara jantung. Kecelakaan pun ujung-ujungnya jantung. Kenapa jantungnya tidak berdetak lagi? Ada yang mati karena penyakit, ada yang meninggal karena jantung, ada yang meninggal karena tabrakan. Tapi hari ini ada satu tambahan alamat kematian. Ada yang mati gara-gara corona. Dan kematian karena corona juga terbagi dua. Yang pertama meninggal karena penyakit coronanya, yang kedua yang lebih banyak meninggal gara-gara mati pikirannya karena memikirkan corona. Sehingga malam hari ini insya Allah saya ceramah 2 jam, tidak usah terlalu banyak ketawa. Enak sekali bapak-bapak, ibu-ibu sudah duduk tinggal dengarkan ceramah. Saya setengah mati berdiri masa mau 2 jam. Ya 1 jam lah cukup insya Allah. Karena sudah tersita banyak tadi. Inti pertemuan kita malam hari ini adalah memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi itu hampir 1 jam kita mendengarkan Rabbana yang paling banyak disebutkan adalah selawat kepada baginda. Coba kalau ibu-ibu bapak-bapak tadi itu berapa kali selawat di dalam nasyid kita tadi? Tidak usah saya bapak-bapak, saya tanya ibu-ibu saja yang bernasyid, bapak yang bernasyid, Ustaz dan pimpinannya mulai dari kami yang mengajarkan sampai malam hari ini tidak pernah menghitung berapa kali selawat di dalamnya. Saking banyak. Oleh karenanya yang pertama kita langsung masuk pokok saja ini. Ya, saya melihat ibu-ibu di pojok sana sudah 4 kali menguap. Ya, ini tanda-tanda alamat ini. Ya, masih sempat tertawa ini. Ya, pulang dari Banjar tadi malam mengisi di Tanjung Tengah. Malam ini di sini, besok malam di Sesulu. Kemudian hari Sabtu berangkat ke Sepaku lagi. Jadi pas betul dapat Ustaz malam hari ini agak kosong sedikit. Yang pertama saya mau bilang kepada kita semua, ya, saya sebenarnya cukup ini karena yang mendengarkan banyak betul Ustaz ini. Di Nur Hidayah saja ini Ustaznya banyak betul. Ya. Belum lagi ustaz-ustaz yang datang, subhanallah, banyak sekali ustaz ini. Sehingga hampir dulu yang materi kita mestinya tidak mau pipis tadi, tapi saya pipis dulu baru naik di sini. Banyak betul ustaz, tapi sederhana saja saya menyikapi malam hari ini acara bahwa kalau Allah sudah menetapkan takdirnya, maka kita tidak mungkin bergeser dari takdir ini. Takdir saya malam hari ini saya harus ceramah di depan para ustaz. Takdir saya malam hari ini saya harus ceramah di Masjid Nur Hidayah. Itulah takdir saya. Persoalan enak didengarnya, tidak didengar enak didengarnya, itu adalah urusan hidayah dari Allah. Sebagaimana namanya masjid ini. Bapak Ibu, tahukah takdir itu? Tahukah takdir itu? Contohnya sederhana begini. Sederhananya begini. Presiden Jokowi tidak pernah berdoa minta ada corona di Indonesia. Bupati Penajam Pasir Utara yang selalu kita doakan semoga sehat memimpin kita, tidak pernah berdoa meminta ada corona di Kabupaten Penajam. Tapi ketika kita tidak pernah memintanya, kita tidak pernah berdoa untuk adanya corona di kampung kita, di negara kita, tetapi ketika itu dihadirkan oleh Allah, apakah itu nyata atau tidak, persoalannya ada corona. Buktinya hari ini kita pakai masker. Setiap rumah ada pencuci tangan, padahal dulu tidak ada. 9 bulan yang lalu kalau ada anak sekolah, anak kita pergi ke sekolah bawa HP dan didapat
Kemudian si guru mengatakan kepada anak, nah HP ini bisa saya kasih kalau orang tua datang pergi mengambilnya. Artinya apa? 9 bulan yang lalu anak-anak tidak boleh punya HP ketika belajar. Tapi hari ini apa yang terjadi? Setiap anak wajib diberikan HP satu persatu. Berarti gara-gara adanya corona. Takdir kehidupan kita hari ini adalah bertemu keadaan yang namanya ada corona di dalamnya. Inilah takdir. Tidak pernah diminta. Saya tidak pernah mengajukan proposal kepada Ustaz Nanang malam hari ini saya ceramah. Dan saya tidak pernah meminta ketika ceramah datang Ustaz dengarkan. Enggak, itu Ustaz Nanang yang undang. Inilah takdir saya malam hari ini. Sehingga sebelum saya melanjutkan, saya akan meminta maaf kepada seluruh para ustaz yang bukan ustaz tapi ilmunya tinggi. Saya mohon maaf kalau sekiranya di dalam penyampaian ini ada kata-kata yang kurang berkenan, yang mungkin kurang pas, kurang cocok. Sebelum saya menyampaikan, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena saya menyadari bukan saya yang paling pintar di tempat ini, bukan saya yang paling ustaz di tempat ini, tapi masih terlalu banyak ustaz-ustaz yang lebih hebat dan lebih pintar daripada saya, bahkan mengerti tentang perjalanan hidup baginda Rasulullah SAW. Beliau tadi, Pak Ustaz Nanang mengatakan yang lebih tua sudah lebih lama memperingati Maulid Nabi, yang lebih panjang umurnya daripada kita yang muda-muda sudah lebih banyak kali memperingati Maulid Nabi daripada kita yang muda. Artinya banyak yang lebih hebat pada malam hari ini yang sudah berkali-kali mendengarkan tentang kehebatannya baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, mari kita dengarkan. Kehadiran kita malam hari ini adalah salah satu tolak ukur kecintaan kita kepada Rasulullah. Kalau tetangga saya, Pak, ini bukan ibu-ibu, ya, tetangga saya di Tanjung, saya cerita, saya tinggal di Tanjung. Tetangga saya kalau duduk di pos ronda itu bisa dia gocok domino itu sampai 4 jam. Dia bisa main domino sampai 4 jam, 5 jam. Ya, tapi kalau datang mendengarkan Maulid Nabi Muhammad Rasulullah baru setengah jam sudah gatal pantatnya. Tapi bukan orang Trimukti, orang Tanjung saya bilang. Nanti saya ceramah di Tanjung baru Trimukti lagi sendiri. Allah. Ya. Artinya apa? Kehadiran kita insya Allah mendengarkan ceramah sampai terakhir dan kemudian bawa pulang kemudian tidak diberikan, karena ini pasti dibagikan. Tidak mungkin dibawa yang pulang kemudian kita tidak dikasih, malu-maluin kedua panitia. Ya, pasti kita dikasih semua. Persoalannya tetap ustaz yang lebih banyak. Ya, tetap ustaz yang banyak. Makanya motor saya nanti bapak-bapak yang ada boxnya di belakang itu, saya kasih box karena saya tahu Masjid An-Nur kalau mengadakan, Nur Hidayah mengadakan pasti banyak tutup-tutupnya, dan itu terbukti malam hari ini. Insyaallah. Jadi ini tolak ukur kecintaan kita kepada Rasulullah. Mari kita ukur masing-masing. Kalau kita datang sholat subuh masih memilih kita masjid, kenapa harus memilih masjid? Ustaz, enak sholat di sana. Kenapa? Karena imamnya bacaannya cepat. Ustaz, enak sholat di sini. Kenapa? Bacaannya imamnya agak lambat. Ini tolak ukur. Berarti sholat kita ini mau cepat dan mau aman. Ada yang datang mendengarkan pengajian. Kenapa? Karena ustaznya dari Jakarta. Giliran ustaz dari Penajam nggak mau dia dapat pengajian. Sudah tahu ustaz itu. Itu teman sekolah saya kemarin waktu sekolah itu preman dia. Untuk apa saya dengarkan ceramah? Kehadiran kita malam hari ini sebelum saya melanjutkan adalah semoga tolak ukur bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Persoalan ibu-ibu ada yang membawa telur 5 pulang nanti membawa 2, alhamdulillah. Saya ceramah di suatu tempat, tidak usah saya bilang karena khawatir ada orang sana yang datang pada malam hari. Ketika saya keluar dari ceramah, dititipin 1 ember telur oleh panitia. Ibu ini protes, Ustaz banyak betul telurnya. Siapa bilang banyak? Itu Ustaz banyak 1 ember. Saya cuma dapat 2 katanya ibu. Padahal saya lihat waktu dibagikan, sebelum dibagikan panitia 2, dia ngambil sendiri 2 yang ada tusukannya, yang 10 sudah dimasukkan di dalam tas, tapi bukan orang Trimukti, orang sana. Alhamdulillah. Jadi ini semua adalah bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Bagaimana yang pertama? Semoga setelah kita pulang dari tempat ini adalah bagaimana ketika kita menyebutkan, mendengarkan namanya Nabi kita di
dia tersangkut sedikit, apa dia bilang? Mau maaf, anjing. Tersangkut sedikit kakinya, ada yang kagetin, apa dia bilang? Tai. Mau begitu. Awakin kalau dia sakaratul maut ini yang dibilang, oh senang betul malaikat mencabut nyawa ini. Sudah lama mau tunggu di neraka. Alhamdulillah, yang pertama saya mau bilangi kita semua yang hadir pada kesempatan ini, saya, para ustaz dan kita semua. Inti pertama dari hikmah peringatan kita Maulid Nabi pada malam hari ini adalah mari kita semua yang mengatakan alhamdulillah. Kenapa kita mengatakan alhamdulillah? Karena sampai detik ini Allah masih memberikan karunia terbesar kepada kita. Apa karunia itu? Karunia terbesar itu adalah Allah masih memberikan kehidupan kepada kita sampai malam hari ini. Kok bisa Ustaz itu menjadi karunia terbesar? Iya, karena kalau Allah masih memberikan kehidupan, berarti masih terbuka peluang seluas-luasnya, selebar-lebarnya, selapang-lapangnya. Untuk apa? Untuk kita memperbanyak tabungan amal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau orang sudah meninggal, Pak, itu sudah tertutup pintunya. Biarpun dia mau berinfak banyak, biarpun dia mau sholat subuh 4 rakaat pada cuma 2 rakaat, tetap tidak bisa. Kenapa? Karena sudah tertutup pintunya, alias sudah meninggal. Oleh karenanya syukur kita yang pertama di dalam maulid ini, saya mengajak untuk mengatakan alhamdulillah. Baik itu kita ucapkan di lisan kita maupun tidak, apa bentuk alhamdulillah, Allah masih memberikan jatah kehidupan kepada kita. Persoalan ada yang bilang, yang hadir pada malam hari ini, Ustaz, umur saya hari ini sudah 60 tahun, pandangan mata saya sudah mulai berkurang. Alhamdulillah Bapak masih hidup. Ada yang bilang, Ustaz, ibu-ibu yang hadir malam hari ini, umur saya sudah 55 tahun, lutut saya sudah tidak bisa lagi berdiri dengan baik, sudah sakit-sakitan. Alhamdulillah masih hidup. Ada teman saya di Kampung Baru, Pak. Di Kampung Baru sana, pejalan terus Kampung Baru yang banyak empat. Dia datang ke dokter, dia cek. Ya. Setelah dia cek, kenapa dia nanya? Sebelum dia tinggalkan ruangan dokter, dia tanya sama dokter, kalau penyakit seperti ini, tolong kasih tahu makanan apa yang saya tidak boleh makan. Dia tanya sama dokter, kenapa? Karena dia takut mati. Kalau penyakit saya seperti ini dokter, apa yang tidak boleh saya makan? Kemudian dokter bilang, Pak, kalau mau si panjang umurnya, tolong Bapak jangan makan udang. Inilah yang jadi masalah dokter, karena empang saya di Kampung Baru itu 2 hektar semuanya udang. Sementara saya tidak boleh makan udang. Alhamdulillah Bapak masih hidup walaupun dilarang makan udang. Ada yang bilang, Ustaz, hari ini kerjaanku biasa-biasa saja, rumahku cuma 2 kamar saja di dalamnya. Alhamdulillah, dia memiliki masih hidup. Artinya apa? Karena kita masih hidup, berarti Allah masih sangat mencintai kita. Apa bentuk kecintaannya Allah? Allah masih memberikan jatah kita untuk memperbanyak amal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan kita punya jabatan, persoalan kita guru, persoalan kita honor, persoalan kita pegawai negeri, persoalan kita masyarakat biasa. Alhamdulillah, jawabannya kita masih hidup dan diberikan jatah untuk beramal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan ustadzkah kita, bukan ustadzkah kita, ini nomor 70. Yang terpenting adalah alhamdulillah Allah masih memanjangkan umur kita karena Allah mencintai kita untuk satu tujuan. Apa itu? Beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit kita mundur ke belakang. Di zaman kehidupan Fir'aun, kita tahu semua bagaimana Fir'aun lupa. Fir'aun itu adalah manusia hebat yang mengaku sebagai Tuhan, yang mengaku sebagai raja, dan memang dia hebat. Ketika dia perintahkan untuk setiap anak bayi laki-laki harus dibunuh, tidak ada yang berani menantangnya. Saking hebatnya Fir'aun. Tapi sehebat-hebatnya Fir'aun, dia adalah contoh manusia yang hidupnya membangkang kepada Allah. Dia hebat, tapi
sepertinya hari ini kalau hanya kita lahir, ada yang diberi nama Musa. Mungkin di malam ini ada bapak-bapak namanya Musa yang hadir. Kenapa? Karena Musa itu adalah orang yang taat kepada Allah, sehingga ketika lahir anak kita, cucu kita, kita berikan nama Musa. Di mana Musa hari ini sudah tidak ada di dalam kehidupan ini. Dia soleh, dia sudah tidak ada di dalam kehidupan ini. Tapi untuk apa saya ceritakan ini? Ada Fir'aun, ada Musa di sampingnya. Maka untuk memastikan data kehidupan yang Allah berikan kita pada malam hari ini, apakah kita pilih berada di kelompok Fir'aun ataukah kita berada di dalam kelompoknya Musa alaihissalam? Jawabannya bukan Pak Ustadz yang ceramah, bukan Ustadz Nana, tapi jawabannya kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita berada di Fir'aun ataukah kita berada di kelompoknya Musa? Berjalan waktu, di situ ada kehidupan baginda Rasulullah SAW yang diperingati malam hari ini. Ya, di situ ada Abu Jahal, di situ ada Abu Lahab, sampai diabadikan di dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab. Siapa itu Abu Lahab? Manusia hebat tapi dia membangkang kepada Allah. Belum ada anak yang terlahir hari ini diyakinkan namanya siapa anaknya Pak, siapa anaknya Bu, namanya Abu Lahab, belum ada. Kenapa? Karena Abu Lahab walaupun hebat dia membangkang kepada Allah. Kemudian dia berdampingan kehidupannya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Siapa Abu Bakar? Manusia yang taat kepada Allah, manusia yang beriman kepada Allah. Ketika anak kita lahir ada yang berikan namanya Abu Bakar. Kenapa? Karena kita tahu Abu Bakar itu adalah soleh. Di mana Abu Lahab? Seluruh-seluruhnya Abu Lahab diabadikan di dalam Al-Quran. Tabbat yada, hari ini sudah tidak ada di dalam kehidupan. Ya, sehebat-hebatnya Abu Bakar, sehebat-hebatnya Nabi Muhammad SAW, hari ini beliau sudah tidak ada di dalam kehidupan ini. Untuk apa saya sampaikan ini? Untuk kita memilih diri kita. Apakah hidup yang Allah masih berikan sampai malam hari ini? Apakah berada di kelompok Abu Bakar atau berada di kelompok Abu Lahab? Jawabannya adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Hebat-hebatnya Presiden Soeharto berkuasa lebih 30 tahun, itu hari ini sudah tidak ada. Sudah meninggal Pak. Ya, sudah tidak ada. Hebat-hebatnya Presiden hari ini dan lain sebagainya yang sejenis dengan itu hari ini sudah tidak ada. Artinya memang ada jatah kehidupan terakhir untuk kehidupan ini. Dan itulah saya katakan pada malam hari ini, alhamdulillah ibu-ibu, alhamdulillah bapak-bapak, adik-adik sekalian, kita masih diberikan jatah kehidupan oleh Allah sampai pada malam hari ini. Untuk apa? Untuk beramal kepada Allah. Ketika ada orang meninggal, apa yang dikatakan para ustaz ketika dia ceramah? Ketika seorang meninggal, 3 yang menengani kuburan, 3 yang mengantar ke kuburan. Yang pertama keluarganya, kalau dia meninggal adalah suami, salah satu yang mengantar adalah istri. Tapi ketika kuburan itu sudah ditutup, tidak ada seorang istri yang mengatakan, Pak, jangan dulu ditutup kuburan suami saya juga mau masuk menemani di dalam baru ditutup. Tidak ada. Ketika seorang istri meninggal kemudian suaminya menengani kuburan, kemudian ketika istrinya ditutup kuburannya, suaminya mengatakan, jangan dulu ditutup kuburan itu, saya menemani istri saya di dalam. Belum ada yang melakukan. Karena setelah ditutup kuburan itu, kalau yang meninggal istri, suaminya kembali. Bahkan suaminya bilang, alhamdulillah sudah lama ibu teman sekelas saya di SMP menunggu. Allah. Kalau suami meninggal, istrinya kembali. 1. Yang menemani yang kedua adalah hartanya. Kalau dia punya mobil, setelah dikubur, pulang mobilnya ke rumah. Jatahnya siapa? Kalau istri yang meninggal, insya Allah mobil itu jatahnya istri yang kedua. Yang menemani tinggal 1 apa? Amal. Jadi 1, kita dipanjangkan umur Allah adalah untuk memperbanyak amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah dicari yang lain. Ya, alhamdulillah kalau kita sudah punya sarang burung walet, alhamdulillah. Kalau rumah sudah ada 2 tingkat, di bawahnya ada tulisan Innova kendaraan kita, alhamdulillah. Mari kita syukuri. Kenapa? Karena kita masih diberikan kehidupan oleh Allah. Apalagi dalam kondisi yang seperti ini keadaannya. Di awal tadi saya mengatakan kita tidak pernah meminta keadaan yang seperti ini, tetapi Allah mengirimkan kepada kita. Saya ceramah di Tanjung, saya bilang orang
Tapi ternyata orang Tanjung masih banyak betul yang sibuk dengan corona, yang mestinya itu disyukuri. Orang-orang di Jawa itu Pak, ya Allah, kalau kita lihat kehidupan kita di Penajam, alhamdulillah luar biasa. Mestinya orang Penajam tidak ada yang sakit kalau dia terpikir corona. Ya, orang-orang teman kita, sahabat kita di Jawa, rumah kontrak, anak yang sekolah 3, HP harus dibelikan semua, harus dibelikan paket, suaminya di PHK, rumah kontrak, suami di PHK, anak sekolah 3, apalagi tidak ada yang bisa. Kalau menurut pandangan manusia, dia adalah orang yang paling banyak berpikir. Tapi insya Allah kita di Penajam tidak seperti itu. Artinya apa? Mari kita mensyukuri pemberian Allah dalam kondisi seperti ini. Dalam bentuk apa? Memperbanyak amal di hadapan Allah. Jadi insya Allah saya tinggalkan poin yang pertama ini. Mari kita bersyukur. Saya berceramah bukan untuk anak-anak, tapi untuk orang tua yang melahirkan anak pada malam hari ini. Mari kita bersyukur. Apa bentuk syukur itu? Alhamdulillah Allah masih memberikan kehidupan kepada kita. Kemudian yang kedua, mari kita masuk ke acara pokok kita malam hari ini. Apa itu? Memperingati Maulidur Rasul. Tadi panitia sudah mengatakan tidak cukup, karena kalau setiap tahun kita hanya memperingati saja memang terlaksana. Ya, beliau tempat tadi bilang, ibu-ibu mulai 3 hari yang lalu mempersiapkan acara pada malam hari ini. Ada yang menggunting kertas, ada yang membuat irisan bambu untuk telur, sampai ada yang berdarah tangannya. Jadi inilah bentuk gambaran kehidupan. Perjalanan kehidupan manusia, ada yang berumur 60 tahun, ada 70 tahun, ada 80 tahun, ada lebih daripada itu. Persiapan kita lamanya 3 hari, bahkan mungkin 1 minggu. Persiapan kita untuk acara puncak malam hari ini mungkin sampai 1 minggu. Tadi Pak Ketua Panitia hanya mengatakan 3 hari. Artinya apa? Perjalanan hidup manusia sampai 60 tahun, ternyata puncak finishnya itu adalah ketika dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu semua yang dicari. Kalau puncak acara malam hari ini dimulai dari habis sholat isya, nanti mungkin sampai jam 11, berapa jam saja. Kalau kami sisa itu katakanlah jam 8 kita mulai. Jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 cuma 3 jam. Sementara persiapannya mulai 1 minggu yang lalu. Persiapannya mulai 3 hari yang lalu. Ada ibu-ibu yang berdarah tangannya. Ada yang berkorban sampai mungkin 100.000, 200.000. Luar biasa pengorbanan kita. Luar biasa waktu panjang yang diperlukan. Tetapi inti daripada acara itu cuma 3 jam. 3 jam lamanya. Di sini tadi ada sholawat, ada baca Quran, ya. Kemudian ditutup dengan doa dan ceramah malam hari ini. Sebentar sekali. Inilah gambaran bahwa apapun yang kita kerjakan bapak-bapak dalam kehidupan yang Allah berikan hari ini, ternyata finish terakhirnya yang kita inginkan itu adalah menghembuskan napas terakhir. Jasmani dan rohani kita berpisah dalam keadaan husnul khatimah. Barang siapa di akhir hidupnya melisankan, mengucapkan la ilaha illallah, maka dakhalal jannah. Jadi cukup ya Pak ya, jangan lagi macam-macam pikiran kita, terlalu mengejar ini dan lain sebagainya. Amankan pikiran kita beribadah kepada Allah, karena dipanjangkan umur kita adalah untuk beramal di hadapannya Allah. Kita masuk kepada Maulid Nabi. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya masuk ke dalam kisah sedikit, terlalu banyak di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang posisi dan keberadaan beliau. Ayat yang dibaca tadi oleh Korea kita, ya, wa ma Muhammadun illa rasul, langsung disebutkan namanya Muhammad, tidak ada. Jadi saya mau mengatakan yang kedua, bahwa jangan sekali-kali kita ragu akan keberadaan beliau di dalam kehidupan ini dan kemudian kehebatan beliau. Karena Allah saja yang kita baca di dalam Al-Quran itu selalu berkali-kali menyebutkan nama beliau. Salah satu ayat yang dibacakan tadi. Kemudian di dalam mukadimah tadi saya beberapa kali menyebutkan ayat-ayat yang hampir serupa dengan ini. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia Allah yang telah merisalahkan, telah mengutus Muhammad dengan kebenaran dan agama yang benar yang dibawakan.
Kalau itu terjadi berarti kita ingkar dengan isi Al-Quran, karena ini semua Allah sudah tulis di dalam Al-Quran. Kalau masih ada tidak percaya, sudah nanti silakan buka, baca, terjemahkan, lihat ayat-ayat tentang kemuliaan Rasulullah yang dikatakan oleh Allah di dalamnya. Mari sedikit kita melihat, kalau yang kita peringati malam hari ini adalah kelahirannya Nabi. Bagaimana sisi hebatnya kelahiran Nabi? Ada satu nyanyian yang dipopulerkan hari ini, saya tidak dengar lagi, ada tak dinyanyikan, mungkin karena saya terlambat. Ya, Rahatul Atiyar Tashnu Bilayalil Maulid Wa Barikum Yabdu Mimani Ahmadi. Ibu-ibu tak tahu artinya itu, kecuali yang biasa lakukan. Rahatil Atiyar Tashnu, malam kelahirannya Nabi itu burung-burung tidak ada yang tidur. Subhanallah. Malam Nabi mau lahir paginya di hari Senin, itu malam Seninnya burung tidak ada yang tidur. Pertanyaannya, ibu-ibu kemarin di Gerimukti yang hari ini dengar ceramah, waktu mau lahir anaknya di pagi hari, ada yang burung tidak tidur? Tidak ada. Burung di rumah saya pasti tidur juga. Ada Ustaz, ada yang tidak tidur apa? Sarang burung walidnya yang tidak tidur, burung walidnya yang tidur. Rahatil Atiyar Tashnu, malam kelahirannya Nabi, burung-burung tidak tidur. Kenapa? Karena dia sedang mengeluarkan kicauan-kicauan terbaiknya, suara terbaiknya, karena sebentar lagi manusia akan lahir. Subhanallah. Luar biasa Nabi kita ini. Kelahirannya baru saja kelahirannya sudah seperti itu. Apalagi di dalam satu riwayat dikatakan, ketika Muhammad dilahirkan maka ibunda beliau berkata, saya tidak merasakan sakit sebagaimana sakitnya ibu-ibu melahirkan ketika melahirkan, ketika aku melahirkan Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibunya bilang, saya tidak merasakan sakit sebagaimana sakit biasa ketika ibu melahirkan, ketika aku sedang melahirkan Muhammad. Ada ibu-ibu di Gerimukti waktu lahir dia tidak merasakan sakit waktu lahirkan anaknya. Tidak ada Ustaz, sakit betul itu. Saking sakitnya dia peluk lehernya suaminya, dia rangkul, dia tarik telinganya suaminya, apa dia bilang? Ini gara-gara abang saya sakit begini. Karena tidak ada jawabannya, diulang lagi, gara-gara abang ditarik telinganya, ditarik rambutnya, saya sakit begini gara-gara abang. Kemudian si abang mengatakan, ini juga mama yang ini. Allah. Istri saya cerita keluarga aku sendiri. Waktu lahir anak keempat di puskesmas Kedung, ngomel dia, Abi, ini anak kita yang terakhir, tak mau lagi ada yang nomor 5. Sakit betul. Alhamdulillah 4 bulan kemudian usianya yang 4 ini ada lagi isinya. Allah sakit, tapi apa kata Aminah? Saya tidak merasakan sakit sebagaimana sakitnya ibu ketika melahirkan, ketika aku melahirkan Muhammad. Allahu Akbar. Apalagi di dalam hikayat dikatakan, ketika Muhammad ini dilahirkan, ya, bukan Muhammad yang hari ini ada di depan kita, ya, bukan, karena banyak orang yang namanya Muhammad. Ibu-ibu kehabisan tabung LPG 3 kilo pergi ke Simpang Petung Komplek B untuk penjual tabung, namanya Ali Muhammad. Itu Muhammad, ya, tapi bukan ini, ya. Tapi yang dilahirkan ini adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kata beliau, ketika aku mengeluarkan Muhammad dari perutku, maka darinya mengikuti cahaya dari dalamnya. Subhanallah. Jadi waktu Nabi dilahirkan itu ada cahaya yang hidup dari dalam. Itu Bapak, ketika istri kita kemarin melahirkan, ada juga cahaya itu dari dalam ketika keluar anak kita. Nah ada Ustaz. Tapi ada juga cahaya apa? Oh, suaminya yang setir dari luar, makanya ada cahaya. Allah luar biasa. Itu baru kelahirannya Nabi, tapi ternyata sungguh luar biasa, berbeda dengan kelahiran kita hari ini. Apalagi berjalan terus, kemudian sampai beliau diangkat menjadi Rasul. Dia kehebatan beliau.
Ini tidak ada di sini panahnya. Oh nggak ada. Di kemarin ada di Al-Huda Lawe-Lawe ada. Lihat. Kalau kita datang ke rumah seseorang, rumah teman, itu kalau ada namanya Muhammad, ada namanya Allah, itu di sampingnya ada namanya Muhammad. Ya. Kalau bapak-bapak ada penjual kaligrafi lewat di depan rumah, mau beli namanya Allah dijual, pasti penjual itu bilang ini Pak satu pasang. Satu pasang sama siapa? Namanya Muhammad satu pasang. Masih ragu dengan kehebatan Nabi ini. Ada di masjid nama Allah, nama Muhammad. Jadi kalau ada di rumah bapak-bapak nama Allah kemudian foto suaminya di samping itu salah. Mulai malam hari ini turunkan. Masa Allah foto suaminya di samping. Ya, tapi belum ada saya di rumah saya datangi Allah kemudian ada foto suaminya di situ kan. Tapi kalau ada terjadi mulai malam hari ini pulang diturunkan salah itu. Yang ada adalah Allah Muhammad di sampingnya. Subhanallah. Masih ragu dengan kemuliaan. Ya. Apalagi ketika kita sholat subuh, ketika kita sholat zuhur, asar, maghrib, isya sampai isya, berapa kali kita sebutkan Muhammad di dalam bacaan sholat kita? Ketika kita bertahiyat, kemudian menunjuk tangan kita ketika asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Lagi-lagi nama beliau disebutkan. Masihkah kita ragu dengan kehebatan beliau? Ya, ini yang besar-besar saja dulu. Apalagi suami ibu ketika masih bujang kemarin dan menutup masa bujangnya, kemudian ibu-ibu masih gadis ketika itu dan menutup masa gadisnya. Apa yang dikatakan oleh suami, calon suami ibu-ibu ketika penghulu mengatakan sebelum saya nikahkan kamu maka bersyahadat lebih dulu. Apa syahadat itu? Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Maka barulah penghulu mengatakan engkau menikahkan dengan seorang perempuan yang bernama ini dengan mas kawin ini, maka saksi mengatakan sah, maka salah pernikahan dimulai dengan Muhammad Rasulullah. Masihkah kita ragu dengan kehebatan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apalagi terlalu banyak sebenarnya kemuliaan beliau, tapi ini yang umum kita dengarkan. Sekarang hikmah yang kedua, karena ini berbicara tentang suri toladan. Pak, ini sudah mulai ada kode bahwa kita sudah lama. Ini yang terakhir saya sudah. Bu, pernahkah ada ibu-ibu yang merasakan rindu? Pasti ada. Bapak-bapak adakah yang pernah merasakan apa itu rindu? Pernah. Bahkan mungkin hari ini malam hari ini ada yang sedang rindu. Apa itu rindu? Contohnya begini. Kalau ada anak kita sekolah di Jawa, lama tidak pulang, ibu-ibu pasti rindu. Kalau ada suami pergi kerja meninggalkan rumah 6 bulan, pasti istrinya rindu. Ya. Inilah kerinduan. Bagaimana cara mengobati kerinduan? Kita telepon. Kalau anak kita telepon, nak, bagaimana kabarmu? Kita lihat wajahnya. Di HP kita tanya bagaimana keadaan, masih ada uang jajanmu. Setelah itu hilang kerinduan kita. Kalau suami rindu sama istrinya, dia telepon, dia lihat wajahnya, lepas kerinduannya. Kalau anak rindu kepada orang tuanya, dia datangi orang tuanya, dibawakan oleh-oleh, kemudian sampai dia cium, dia peluk, dia tidur bersama orang tuanya, lepas kerinduan sama orang tuanya. Itulah bentuk kerinduan yang kita nikmati, yang kita rasakan sekarang. Kenapa kita rindu sama orang tua kita? Karena dia melahirkan kita. Ibu kita menyusui kita, bertaruh nyawa melahirkan kita. Orang tua kita mencarikan rezeki yang halal untuk kita menjadi orang hari ini. Kita rindu sama dia, wajar. Kita rindu sama anak kita karena kita yang melahirkan dia, wajar. Manusiawi. Kita rindu kepada suami kita karena dia mencarikan nafkah untuk kehidupan kita, wajar dan manusiawi. Tapi sekarang pertanyaannya ibu bapak, pertanyaannya sekarang bapak ibu, dan saya tanya kepada diri saya, hei Ustaz, pernahkah engkau merasakan rindu untuk bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernahkah ada kerinduan kita dan bentuknya bagaimana untuk kita bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
kita mengatakan, Ustaz, kayaknya belum pernah saya tanya diri saya. Dan saya tidak tahu bagaimana bentuk kerinduan ini. Kalau saya rindu dengan orang tua, saya sudah tahu. Caranya bagaimana, saya sudah tahu. Kalau saya rindu kepada anak, saya sudah biasa. Caranya menghilangkan kerinduan, sudah tahu. Tapi kalau rindu kepada Rasulullah, kayaknya belum pernah kita tanya diri kita masing-masing. Dan belum pernah kita tahu bagaimana modelnya melampiaskan kerinduan ini. Ini menjadi hikmah yang kedua. Ya, kalau orang rindu sama orang tuanya, wajar. Rindu kepada anak, ya. Rindu kepada suami, kepada istri, memang. Tapi ingat, kalau kerinduan itu hanya terbatas di sini dan kemudian kita tidak pernah mengamalkan kerinduan juga kepada Rasulullah, malam hari ini kembali kita berikan evaluasi. Kenapa? Karena kalau nanti dia hilang, suami tidak bisa lagi menolong istrinya, istri tidak bisa lagi membantu suaminya, anak tidak bisa lagi menolong orang tuanya, orang tua tidak lagi bisa membantu anaknya. Yang bisa ketika itu adalah hanya pertolongannya dan syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Kalau di dunia kita tidak pernah merindukan beliau, kita tidak mau datang memperingati maulid. Ada tetangga saya, Pak, ini kiamat sudah modelnya kalau begini. Tetangga saya cerita, anaknya kelas 3 SD, pagi dia datang sekolah sebelum corona, guru agama mengajarkan bidang studi pendidikan agama Islam di jam pertama. Apa yang diajarkan guru agama? Dia menceritakan tentang sejarah Nabi. Karena waktu belajarnya itu singkat, cuma setengah jam, anak ini kurang jelas. Pulang ke rumah dia tanya sama orang tuanya, dia tanya sama mamanya. Apa pertanyaannya? Mak, siapa itu Abdullah? Aminah dia sudah tahu, Aminah itu ibunya Nabi. Tapi yang ditanya adalah Abdullah. Siapa itu Abdullah? Mamanya karena tidak pernah datang maulid, Ustaz bikin ceramah dipermasalahkan, Nabi tidak pernah memperingati kelahirannya, kata dia. Giliran anaknya nanya kelas 3 SD, Mak, siapa itu Abdullah? Karena mamanya tidak tahu apa jawabannya. Nah, Abdullah itu kalau tidak salah mama, sopir truk yang biasa ngambil sawit di depan rumah. Ini kacau kalau begini modelnya. Mama saja tidak tahu sejarah, bagaimana anaknya mau tahu sejarah? Inilah persoalannya hari ini. Tidak tahu saja bagaimana bisa mencintai, bagaimana bisa merindukan. Ini menjadi masalah hari ini. Oleh karenanya, kecintaan kita kepada keluarga kita memang itu sudah biasa dan kita sudah tahu rasanya. Tapi yang kedua adalah bagaimana juga kita mengarahkan, dan itu tidak mungkin kita dapatkan kalau kita tidak memahami, tidak mengetahui siapa yang kita cintai itu. Mari, ada pengantar beberapa cinta kita kepada Rasulullah. Yang pertama, tahun ke-10 Hijriah, Ramadan, Nabi memanggil Mu'ad bin Jabal. Ya. Jadi tahun ke-10 Hijriah, sebelum Nabi meninggal di tahun 11, itu Nabi memanggil Mu'ad bin Jabal. Siapa Mu'ad bin Jabal? Sahabat, salah satu sahabat utama. Apa kata Nabi kepada Mu'ad? Ya Mu'ad, innaka asa an talqahu ba'da ami. Aw la'allaka an tamudda fil masjid hadza aw tabri. Wahai Mu'ad, aku akan tugaskan kamu menjadi gubernur di salah satu daerah. Tapi mungkin ini adalah pertemuan kita yang terakhir kali. Oh, jadi Nabi memanggil Mu'ad untuk kemudian Mu'ad ditugaskan.
sejarah dikatakan itu kalau sholat zuhur itu jam 12, itu sahabat sudah datang ke masjid itu jam 10, jam 11. Kenapa? Bukan karena ibadahnya yang diincar yang paling utama, adalah bagaimana dia cepat melihat wajahnya Rasulullah. Subhanallah. Bayangkan kalau kita sekarang ya, contoh misalnya, kalau kita pergi sholat di Masjid Nur Hidayah jam 10 karena mau melihat wajahnya ketua masjid Pak Nana, kelihatannya masih tanda tanya. Tapi ini Rasulullah jam 10 zuhur jam 12 sahabat sudah pada datang. Kenapa? Karena mereka ingin selalu melihat wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Jadi memang Nabi kita itu luar biasa. Ini adalah bentuk kerinduan. Ya. Wajar kalau masih lama beliau meninggal, Madinah itu sudah dalam keadaan sedih. Kenapa? Karena sahabat tidak sanggup berpisah dengan Rasul. Makanya ketika ada kabar Nabi meninggal, apa yang dilakukan Umar? Ketika paginya dikabarkan Nabi sudah meninggal, apa kata Umar? Umar mengamuk di kota Madinah. Dia cabut pedangnya, kemudian dia berkata, siapa yang berani mengatakan Muhammad telah meninggal, maka aku akan pancung lehernya dengan pedang ini. Kenapa? Karena saking sayangnya sahabat Umar kepada baginda Rasulullah, sampai dia cabut pedangnya. Kemudian siapa yang berani mengatakan Muhammad telah meninggal, maka aku akan pancung dengan pedang ini. Datanglah Abu Bakar, ditepuk pundaknya Umar. Kemudian beliau membacakan ayat yang dibacakan oleh Qari'ah kita, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu hanyalah seorang rasul dan dia telah tiada sebagaimana telah meninggalnya rasul-rasul sebelumnya. Barulah terjatuh pedangnya Umar karena yang datang mendukung pundaknya adalah sahabatnya Abu Bakar. Berarti betul-betul Muhammad telah meninggal. Luar biasa perlakuannya sahabat, saking cintanya kepada Rasulullah. Kemudian apa lagi? Ketika perang Uhud itu adalah perang yang hampir dimenangkan oleh orang Islam. Tapi karena pasukan pemanah meninggalkan bukit yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk tidak meninggalkan, akhirnya kaum muslimin dikepung. Di dalam sejarah dikatakan tersisa beberapa sahabat yang membentengi Rasulullah. Nah, ketika tersisa beberapa sahabat, kemudian sahabat ini meminta kepada Rasulullah, ya Rasul, berdoalah kepada Allah, karena doamu pasti diterima. Untuk apa berdoa? Agar doamu orang-orang kafir yang mengelilingi kita, mengepung kita ini dibunuh satu persatu oleh Allah. Jadi maksudnya para sahabat ini diminta Nabi untuk berdoa. Kenapa? Karena Nabi dan sahabat yang tersisa ini sedang dikepung oleh orang kafir. Sehingga sahabat meminta, ya Rasul, berdoalah kepada Allah agar orang kafir yang mengepung kita ini dibinasakan satu persatu oleh Allah. Apa jawaban baginda Rasulullah? Tidak. Memang doa itu sangat kita butuhkan, tapi doa itu akan aku taruh dan aku simpan untuk kalian dan umatku nanti di padang mahsyar ketika tidak ada lagi pertolongan kecuali daripada doa baginda Rasulullah. Jadi luar biasanya itu. Jadi doa itu disimpan dan termasuk untuk kita nanti ketika di yaumil mahsyar. Masihkah kita tidak rindu dengan beliau? Masihkah kita tidak ingin berjumpa dengan beliau, dengan perlakuan beliau kepada kita? Persoalannya setelah kita ceritakan ini, apakah benar-benar kita cinta kepada beliau? Ini yang menjadi tadi. Jawabannya bukan yang ceramah pada malam hari, bukan Ustaz Nanang selaku panitia, dan bukan ustaz-ustaz yang lain, tapi jawabannya kembali kepada diri kita. Tidak ada pertolongan lagi nanti, tidak ada pertolongan dari orang lain kecuali dari para satu syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi setelah sholat asar, beliau duduk di Masjid Nabawi. Sahabat berdiri di sekitar beliau. Kemudian beliau berkata, wahai sahabatku, maukah aku beritahu siapa kalian umatku yang akan dimuliakan oleh Allah? Maka sahabat berkata, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bilang, ada sahabat yang bilang, ya Rasul, apakah nanti yang akan dimuliakan oleh Allah adalah para malaikat? Maka Nabi berkata, iya, malaikat akan dimuliakan oleh Allah karena malaikat itu tidak pernah memanggil kepada Allah. Tapi bukan itu yang aku maksud, kata Nabi. Kemudian lagi sahabat berkata, kalau bukan malaikat, apakah para nabi dan rasul ya Rasulullah? Maka Rasul berkata, iya pasti para nabi dan rasul itu mulia, tapi bukan itu yang aku maksud. Kemudian ada lagi sahabat berkata, kalau bukan para malaikat, bukan para nabi dan rasul, apakah kami, sahabat-sahabatmu yang hidup bersama denganmu di saat ini? Maka Rasul berkata, tentu kalian juga dimuliakan
Maka Nabi terdiam, sahabat juga diam, karena tidak ada lagi. Nabi bukan, malaikat bukan, para sahabat juga bukan. Kemudian Nabi mengangkat wajahnya, di dalam sejarah dikatakan, kemudian beliau dengan suara yang sangat lembut berkata, wahai para sahabatku, yang aku maksud akan dimuliakan kelak di sisi Allah adalah mereka umatku yang tidak lagi sempat mendengarkan suaraku, yang tidak sempat lagi melihat wajahku, yang tidak hidup bersama denganku, tapi dia senantiasa beriman kepadaku, dia rindu untuk berjumpa denganku, dia menghidupkan sunnahku, maka mereka lah yang akan dimuliakan oleh Allah. Insya Allah kita tidak hidup bersama dengan Nabi, kita tidak melihat wajahnya Rasul, kita tidak sempat lagi mendengarkan suaranya Rasul, tapi kalau kita cinta dan beriman kepada beliau, maka insya Allah kita ada yang dimaksud salah satunya oleh baginda Rasulullah. Kemudian ketika beliau sedang berkhutbah, beliau sedang melihat satu rombongan umatnya yang sedang berjalan. Itulah hebatnya Nabi. Jadi beliau khutbah di atas mimbar, itu beliau melihat ada serombongan umatnya yang sedang berjalan. Kemudian dia mengatakan, aku melihat umatku sedang berjalan di dalam rombongan itu dan mereka sangat kehausan. Mereka berjalan di terik matahari dan mereka sangat kehausan. Dan ketika mereka sangat kehausan, mereka tiba-tiba dipertemukan dengan satu danau. Ya, dan mereka meminum air danau itu. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami ada di dalam rombongan itu? Maka Rasulullah berkata, tidak. Sesungguhnya yang aku melihat meminum telaga itu, danau itu adalah umatku yang tidak lagi sempat hidup bersama denganku, tidak melihat wajahku, tidak mendengar suaraku, tapi setelah meminum air itu mereka tidak akan kehausan. Mereka itu adalah umatku dan kalian aku tidak melihat ada di dalamnya. Siapa itu? Insya Allah termasuk kita pada saat ini. Jadi insya Allah tidak ada kerugian, Pak. Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini dengan sekian banyak pengorbanan, semoga ini semua adalah bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Berbanding lurus bagaimana sayang dan cintanya Rasulullah kepada kita, dan semoga ini terbayar cash bahwa tidak ada jalan lain untuk dua yang kita perhatikan dari sisa kehidupan kita. Alhamdulillah Allah masih memberikan jatah kehidupan sehingga kehidupan ini tidak ada jalan lain untuk kita beramal kepada Allah. Yang kedua, suri teladan kita kepada baginda Rasulullah. Apa suri teladan itu? Sangat sederhana. Waktunya sholat subuh, maka mari kita bangun sholat subuh. Waktunya sholat zuhur, mari kita laksanakan asar dan subuh. Waktu bulan suci Ramadan, kita laksanakan bulan suci Ramadan. Berbuat baik kepada tetangga karena ada haknya orang lain dengan kita. Maka ini adalah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, karena sudah cukup panjang lebar. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini, yang sekali lagi saya katakan, biasanya saya banyak membuat ketawa. Tadi malam hari ini saya yakin tidak terlalu banyak ketawa, bahkan sangat sedikit. Karena memang pesan kemuliaan pada malam hari ini adalah bagaimana bertambahnya cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Cinta kepada sesama manusia, oke, sudah biasa kita rasakan. Tapi cinta kepada baginda Rasulullah mulai malam hari ini harus kita pelajari, harus kita tingkatkan. Supaya apa? Dia juga mencintai kita, beliau juga menyayangi kita, dan ada syafaat yang kita nanti pada saat itu ketika tidak ada lagi pertolongan kecuali daripada syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Terima kasih kepada Ustadz Taufik yang telah memberi kita tausiah ya. Jadi isi dari materi ini itu kehadiran kita di sini adalah tolak ukur kita rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah ini mengagungkan umatnya, mengagungkan kita semua di hadapan sahabat-sahabatnya. Insyaallah ngantuk kita ya. Kita mungkin di luar sana ada yang ada kerjaan apa semua, tapi meluangkan waktu ke masjid untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaat di akhir kelak oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kita doakan untuk Ustaz Taufik agar selalu istiqomah dalam berdakwah ya, dan diberikan umur panjang. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, masuk ke acara berikutnya yaitu doa. Dan doa ini akan dipimpin oleh Ustadz Anas Bainana SAG. Kepada Ustadz kami persilahkan.
اللهم صل على Alhamdulillah, amin. Terima kasih kepada Ustaz Anas. Berikutnya adalah penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah, amin. Sebelum saya akhiri acara pada malam hari ini, kami selaku panitia mohon maaf ketika ada salah dan kekurangan. Kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari dosa-dosa. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu telah menghadiri acara kami yaitu Maulid Nabi di Masjid Nur Hidayah. Mohon maaf jika ada